Atlantis. Coba deh denger nama itu, apa yang kebayang? Pasti kota emas yang tenggelam ya kan? Peradaban super canggih yang hilang di dasar laut. Tapi, gimana kalau ternyata pencarian kita selama ini salah arah? Gimana kalau inti ceritanya justru kita lewatin gitu aja? Oke, yuk kita bedah misteri yang sesungguhnya. Jadi pertanyaannya tuh bukan lagi di mana Atlantis, tapi lebih ke apa sih Atlantis itu? Apakah ini beneran tempat fisik yang nunggu buat ditemuin? Atau jangan-jangan ini cuma sebuah ide, sebuah pelajaran yang sengaja kita lupakan seiring waktu? Kita semua tahu lah ya ceritanya, surga di bumi, peradaban megah yang super kaya dan teknologinya maju, tiba-tiba lenyap ditelan ombak cuma dalam sekejap. Gambaran kayak gini nih yang bikin imajinasi kita melayang-layang selama ratusan tahun, mau di film, di buku, di mana-mana ada. Nah, detail-detail ini nih yang bikin kita semua kenal ceritanya. Kerajaan maritim yang katanya perkasa banget, peradaban yang teknologinya maju, arsitektur cincinnya yang ikonik itu, dan tentu saja logam misterius yang namanya orichalcum. Keren banget kan kedengarannya? Tapi ya itu, semua kemegahan ini katanya hancur lebur cuma dalam 1 hari 1 malam yang naas. Oke, sekarang kita geser sedikit. Dari mitos yang luar biasa besar ini, kita coba telusuri akarnya. Dari mana sih sebenarnya cerita segede ini datang? Jawabannya siap-siap kaget ya. Coba tebak, berapa banyak sumber kuno yang cerita soal legenda ini? Puluhan? Ratusan? Jawabannya cuma 1. Angka ini aja, ini bukan salah ketik loh, beneran cuma ada 1 tulisan aslinya. Iya benar, seluruh legenda Atlantis yang mendunia, semua teori, semua ekspedisi pencarian, itu semua berasal dari 1 dan hanya 1 sumber kuno. Ini langsung mengubah cara kita mandang semuanya kan? Dan sumbernya ternyata ini, bukan dari teks Mesir kuno, bukan juga dari tablet tanah liat Sumeria yang umurnya ribuan tahun, bukan. Cerita ini datang dari karya seorang filsuf Yunani, Plato. Ditulisnya sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Jadi, apa artinya ini? Artinya, Atlantis itu bukan mitos yang turun-temurun dari zaman purba. Ini sebuah ciptaan sastra. Kalau gitu, kalau ini bukan catatan sejarah, terus tujuannya apa dong? Nah, disinilah kita nemuin inti dari cerita Atlantis. Ini bukan peta harta karun, teman-teman. Ini adalah sebuah peringatan. Nah, tabel ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Dalam dialognya, Plato itu nggak cuma nulis soal Atlantis. Dia justru membandingkannya dengan kota Athena yang ideal. Atlantis di sini digambarkan sebagai kerajaan yang serakah, sombong, korup. Kebalikannya, Athena jadi model buat kebajikan dan pengendalian diri. Jadi poin utamanya jelas banget, Atlantis itu sengaja diciptakan buat jadi tokoh antagonis dalam sebuah dongeng moral. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Orang-orang zaman sekarang itu salah kaprah. Mereka mengartikan sebuah pemikiran filsafat seolah-olah itu petunjuk jalan. Mereka sibuk nyari sebuah tempat, padahal yang harusnya mereka cari adalah sebuah makna. Nah, kesalahpahaman inilah yang akhirnya memicu perburuan besar-besaran di seluruh dunia selama ratusan tahun. Sebuah pencarian yang nggak ada habisnya untuk sebuah tempat yang kemungkinan besar nggak pernah ada secara fisik. Dan ini dia beberapa kandidat utamanya, mulai dari letusan gunung berapi di Santorini, struktur cincin aneh di tengah gurun Sahara, sampai paparan Sunda di Indonesia. Semuanya ini pada dasarnya adalah upaya buat nyocok-nyocokin realita geologi dengan deskripsi fiksi dari Plato. Terus, kenapa sih kita semangat banget pengen nemuin Atlantis di mana-mana? Dalam psikologi, ini namanya bias konfirmasi. Kita tuh udah terlanjur percaya sama ceritanya, jadi kita secara nggak sadar bakal nyari-nyari bukti yang mendukung, dan mengabaikan bukti yang justru menentangnya. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Meskipun kotanya mungkin fiksi, bencana yang digambarkan di dalamnya itu bisa jadi berakar dari sebuah ingatan kolektif yang sangat nyata dan traumatis. Coba kita lihat garis waktunya. Jauh, ribuan tahun sebelum Plato lahir, zaman es itu berakhir. Gletser-gletser raksasa mencair yang menyebabkan permukaan laut naik drastis dan menenggelamkan banyak wilayah pesisir di seluruh dunia. Plato sendiri mungkin nggak sadar, tapi bisa jadi dia sedang menyalurkan gema dari sebuah bencana purba yang luar biasa. Terus gimana caranya ingatan dari ribuan tahun lalu bisa bertahan? Jawabannya lewat sesuatu yang kita sebut memori kolektif. Cerita-cerita tentang banjir bandang, tentang daratan yang hilang, itu diwariskan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, sampai akhirnya jadi bagian dari DNA budaya kita. Inilah mungkin kunci kenapa Atlantis itu punya daya tarik yang abadi. Cerita ini terasa sangat nyata karena di level bawah sadar kita, cerita ini memang nyata. Ini adalah sebuah dramatisasi dari trauma nenek moyang kita yang melihat dunia mereka ditelan oleh lautan.
Dan ini membawa kita ke masa sekarang. Kenapa coba kita di abad ke-21 masih aja terobsesi sama cerita kuno ini? Jawabannya mungkin lebih ada hubungannya dengan masa depan kita daripada masa lalu. Kutipan ini dalam banget sih. Mungkin pencarian kita ini bukan soal arkeologi. Mungkin ini cara kita memproyeksikan kecemasan kita sendiri. Kita lihat Atlantis, peradaban hebat yang dihancurkan alam, dan kita seolah-olah ngelihat cerminan ketakutan kita akan perubahan iklim dan bencana ekologis. Jadi pada akhirnya, pertanyaannya kembali lagi ke kita. Pencarian Atlantis mungkin bakal terus lanjut. Tapi mungkin udah saatnya kita berhenti nyari reruntuhan di dasar laut dan mulai mencari pelajaran di dalam ceritanya. Sebuah pelajaran yang mungkin sekarang jauh lebih penting daripada kapanpun sebelumnya.